Yo, balik lagi sama saya Ardio di channel Guest 303. Di pembahasan kali ini kita balik lagi ngebahas Undertale AoE. Tapi tenang, bukan Sans. Kali ini sorotan jatuh ke Papyrus. Kenapa konten ini bisa beda dan menarik? Karena kita jarang bahas karakter non-Sans. Biasa yang diangkat selalu Sans. Seperti kemarin waktu kita bahas Wiki Sans. Nah sekarang kita bakal ngomongin Six Bones, karakter gabungan antara Papyrus dan... iya, Sans juga sih. Oke lah, pembukaan tadi agak berantakan. Kita skip aja, langsung masuk ke asal-usulnya. Six Bones, atau yang juga dikenal sebagai Bromal Gamut, adalah karakter gabungan buatan fans dari Papyrus dan Sans. Latar ceritanya berada sebelum Freeze datang ke Underground. Dalam kisah ini, Six Bones tinggal bersama para amalgamate lain di True Lab milik Alphys. Karakter ini juga diceritakan oleh Zarla, sosok yang sama di balik AoE Handpledge. Buat yang belum tahu, Handpledge adalah alternate universe yang berfokus pada latar belakang Sans dan Papyrus sebagai ciptaan Dr. W.D. Gaster. Cerita ini mencoba mengisi celah-celah lore Undertale dengan pendekatan yang masih terasa selaras dengan cerita aslinya. Ciri khas karya Zarla adalah tidak terlalu melenceng dari teori dasar Undertale. Misalnya, gagasan bahwa Sans dan Papyrus merupakan hasil eksperimen Gaster sudah lama jadi spekulasi di fandom, dan Handpledge mengembangkannya secara serius. Dari sinilah konsep Six Bones muncul, sekaligus memberi gambaran lebih jauh tentang eksperimen berbahaya seperti penyuntikan dan termination, dan konsekuensi mengerikan yang mengikutinya. Nah, kita masuk ke cerita asal-usul Six Bones. Semua berawal saat Alphys sedang bekerja di laboratoriumnya. Di tengah aktivitas itu, ia menerima telepon dari Sans. Sans memberitahu bahwa saudaranya Papyrus sedang sakit parah. Ketika Sans membawa Papyrus ke laboratorium, kondisi Papyrus sudah sangat mengkhawatirkan. Alphys ragu, ia sadar betul risiko dari eksperimen yang akan ia usulkan. Menyuntikkan dan termination ke tubuh Papyrus jelas bukan keputusan yang bijak, apalagi dengan kondisi fisiknya yang sudah lemah. Namun Sans bersikeras, baginya itu satu-satunya harapan yang tersisa. Penyakit Papyrus tampaknya sudah berlangsung cukup lama, sampai-sampai Sans yang biasanya santai dan penuh lelucon pun akhirnya runtuh dan menangis. Di titik itu, Alphys dihadapkan pada pilihan sulit antara etika risiko dan keputusasaan dua bersaudara yang hanya ingin bertahan hidup. Akhirnya, Alphys menyetujui keputusan itu dan menyuntikkan determination ke tubuh Papyrus yang baru saja runtuh. Setelahnya, Sans sempat bernapas lega. Meski masih cemas, ia berharap setidaknya Papyrus bisa pulih dan kembali ke rumah. Perasaan Alphys justru berbanding terbalik. Ia berkali-kali menyarankan Sans untuk pulang dan berjanji akan menghubunginya jika ada perubahan. Sans pun pergi, namun anehnya tak lama kemudian ia sudah ada lagi di sana. Alphys bahkan tidak melihatnya masuk. Sejak saat itu, muncul firasat buruk di benaknya, seolah suntikan itu tidak bekerja. Hari demi hari berlalu, Papyrus tak kunjung bangun. Sans tetap berada di laboratorium, berbicara dengan bahasa yang terdengar aneh. Menariknya, di bagian ini Sans menggunakan bahasa Wingding. Bagi Alphys, bahasa itu terasa sangat familiar. Dalam banyak teori Undertale, Wingding dikenal sebagai bahasa milik Gaster, dan ada dugaan kuat bahwa Alphys memiliki hubungan sebagai rekan kerja, atau setidaknya junior dari sosok tersebut. Lalu, secara ajaib, Papyrus membuka matanya. Ia bahkan bisa berdiri dan berjalan, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Alphys yang melihat itu benar-benar tidak percaya. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan yang terus berulang. Apakah ini benar-benar berhasil? Ia merasa lega, terutama karena ia tak sanggup lagi melihat Sans terus menunggu dalam ketakutan. Mungkin jauh dalam dirinya, Alphys juga takut jika sesuatu yang buruk ikut menimpa Sans. Saat mereka berjalan mencari Alphys untuk menanyakan apakah mereka sudah boleh pulang, Sans terlihat sangat bahagia. Setidaknya, saudaranya bisa kembali ke rumah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Papyrus tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Sans mencoba menenangkannya, tapi di saat yang sama, ia melihat tubuh Papyrus yang mulai meleleh perlahan. Dengan polos, Papyrus bertanya apa yang sedang terjadi pada dirinya. Sans tidak menjawab, ia sudah menyadari semuanya. Ia tahu ini salahnya. Sambil memeluk Papyrus erat-erat, Sans terus mengulang bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia berjanji tidak akan meninggalkannya. Tubuh Papyrus terus meleleh, perlahan menyelimuti Sans. Panel berikutnya memperlihatkan Alphys yang bersembunyi di bawah meja kerjanya, mendengar teriakan Sans dari kejauhan. Di sana, ia hanya bisa menyesal atas keputusan yang telah ia ambil. Dan panel selanjutnya memperlihatkan seorang anak manusia.
Jelas itu adalah Freeze yang memasuki area True Lamp. Langkahnya terhenti saat tiba-tiba ia dihadang oleh salah satu amalgamate yang ada di sana. Ya, itu adalah Sans dan Pyrus, atau sekarang yang kita kenal sebagai Sick Bones. Nama Sick Bones sendiri berasal dari nama yang muncul di bar pemain saat terlihat 6 tulang yang tersusun. Dari situlah identitas itu lahir. Cerita pun ditutup di sana. Selesai. Terus, apa yang bisa diambil dari cerita tadi? Kalau gue pribadi, ini bukan cuma soal eksperimen yang gagal. Ini tentang cinta saudara yang terlalu takut kehilangan, sampai rela mengambil risiko apapun, tentang niat baik yang berubah menjadi penyesalan, dan tentang bagaimana keinginan untuk menyelamatkan kadang justru menciptakan luka yang jauh lebih dalam. Sick Bones bukan monster karena pilihan. Dia lahir dari ketakutan, harapan, dan janji yang diucapkan terlalu terlambat. Setelah membahas asal-usulnya, biasanya kita lanjut ke kepribadian Sick Bones. Ini memang bukan pola lama, tapi mulai aku terapkan sejak video Wiki Sans kemarin. Buat kalian yang tertarik, videonya bisa ditonton di channelku. Karena kepribadian Sick Bones tidak dijelaskan secara jelas, baik di komik maupun di wiki, mari kita berasumsi sedikit. Ada kemungkinan besar Sans dan Pyrus hidup dalam satu tubuh yang sama, dengan peran yang berbeda. Sisi Sans tetap seperti yang kita kenal, malas, waspada terhadap manusia, dan sangat protektif terhadap saudaranya. Dia siap melindungi Pyrus kapanpun, apalagi dengan sifat amalgams yang membuat tubuh mereka sulit benar-benar dilukai. Sementara itu, Pyrus kemungkinan mengendalikan bagian gerak tubuh, terutama kaki. Dia lebih aktif, spontan, dan selalu ingin mendekati siapapun dengan niat ingin berteman. Disinilah konflik internal muncul. Saat berhadapan dengan Sick Bones, melakukan mercy menjadi sangat sulit. Sans akan membenci manusia yang datang, sementara Pyrus justru ingin mempercayai dan menyukainya. Dua keinginan yang bertabrakan dalam satu tubuh. Karena memiliki dua jiwa dalam satu wujud, Sick Bones bisa dibilang sosok yang saling melengkapi. Janji Sans tidak pernah meninggalkan Pyrus tetap ditepati meski bentuknya berubah. Mereka tidak lagi berdiri berdampingan, tapi benar-benar menyatu, menjaga satu sama lain dengan cara yang tragis namun tulus. Kemampuan Sick Bones sebenarnya cukup kuat, tapi banyak yang dibatasi oleh kondisi tubuh mereka sendiri. Sick Bones masih bisa menggunakan serangan khas Sans seperti Gaster Blaster. Namun karena Sans telah melebur dengan Pyrus, memanggil Gaster Blaster menjadi sangat sulit. Setiap kali mereka memaksakan diri mereka melakukannya, itu justru menimbulkan rasa sakit dan penderitaan bagi mereka. Jadi kemampuan ini tidak bisa digunakan bebas seperti Sans pada umumnya. Untuk mobilitas, Sick Bones juga mampu melakukan teleportasi. Mereka terkadang memiliki akses terbatas ke kemampuan khas Sans seperti Karma, Gaster Blaster, dan teleportasi. Tapi semua itu digunakan secara acak dan tanpa kendali penuh. Hal ini terjadi karena dua kesadaran dalam satu tubuh sering tidak sinkron. Sebagai gabungan Sans dan Pyrus, rasanya tidak lengkap jika mereka tidak bisa menggunakan sihir tulang. Sick Bones memang mampu memunculkan tulang, tetapi sangat jarang digunakan. Saat digunakan pun, hasilnya tidak selalu konsisten. Kadang serangannya berjalan normal, kadang justru melenceng dari harapan. Bahkan dalam beberapa kasus, tulang biru dan orange bisa melebur menjadi satu, menciptakan serangan yang tidak stabil dan sulit diprediksi. Singkatnya, Sick Bones adalah karakter dengan potensi besar, tapi kekuatan terikat oleh penderitaan, ketidakseimbangan, dan konflik internal antara Sans dan Pyrus yang hidup dalam satu tubuh. Karena cerita Sick Bones udah cukup jelas, kali ini kita nggak akan membuat gambaran ulang tentang sosoknya. Kalian pasti sudah bisa membayangkan sendiri bagaimana perilaku Sick Bones sebagai satu tubuh dengan dua jiwa di dalamnya. Aku juga nggak akan menambahkan konten tambahan seperti di video Wiki Sans kemarin, misalnya membandingkan dengan karakter anime lain. Kali ini kita fokus ke fakta menarik tentang Sick Bones. Nah, Sick Bones sempat muncul sebagai protagonis villain dalam seri The Villain Sans Squad karya Yamata 41. Protagonis villain? Nah, protagonis villain itu sendiri adalah sosok penjahat atau antagonis utama, tapi ceritanya justru disampaikan dari sudut pandang mereka. Kita melihat dunia dan konflik melalui mata sang villain, bukan dari pihak pahlawan. Nah, namun seiring perkembangan cerita, konsep Sick Bones sebagai villain dianggap terlalu melenceng dari karakter aslinya. Akhirnya, Sick Bones dihapus dari konsep opening awal dan posisinya digantikan oleh Ultra Sans, lalu Seraphim Sans di opening. Meski begitu, Sick Bones sempat muncul sekilas di salah satu episode saat para Sans penjahat berkumpul di episode sebelumnya. Kemunculan itu sendiri lebih karena kesalahpahaman konsep, lalu akhirnya dihilangkan kembali sebagai bentuk penghormatan terhadap alur dan karakter Sick Bones yang sebenarnya. Karena wujudnya yang rusak dan tidak stabil, Sick Bones belum tentu benar-benar jahat.
Mereka lebih seperti makhluk yang kehilangan arah, bergerak dengan insting, mirip amalgamate lain di True Lab, bukan penjahat murni yang bertindak karena niat jahat. Baiklah, itu pembahasan kita tentang Sick Bones. Dari cerita ini, banyak hal yang bisa kita ambil. Misalnya jangan mengambil keputusan saat pikiran sedang tidak stabil. Dari Sick Bones juga kita belajar bahwa saudara adalah seorang yang selalu menjaga kita, baik sekarang maupun nanti. Mau itu adik atau kakak, mereka wajib saling melindungi meski sifat mereka berbeda. Misalnya Pyrus yang ceria dan ekstrovert, sementara Sans yang malas tapi suka melucu. Mereka akhirnya saling melengkapi seperti dua sisi dalam satu tubuh. Bang, tapi kan ceritanya nggak sampai sedalam itu juga. Ya, aku tahu itu. Tapi kalau kita gali lebih dalam, selalu ada makna yang bisa diambil dari setiap cerita. Terima kasih buat kalian yang sudah like dan subscribe channel ini. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Ardio. Adios.